Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKMGT akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul pemanfaatan serbuk kayu menjadi pupuk kompos. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Risdayanti sebagai ketua kelompok dan saya sendiri Lucy Mesita sebagai anggota. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang, pengomposan merupakan proses penghancuran bahan organik oleh aktivitas berbagai jenis mikroorganisme di dalam suatu lingkungan tertentu, dengan hasil akhir berupa produk yang dapat dimanfaatkan bagi kesuburan tanah. Salah satu bahan organik yang dapat didekomposisi adalah serbuk gergaji yang merupakan limbah industri penggergajian kayu yang banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Namun, pemanfaatan serbuk gergaji sebagai kompos tidak langsung diterapkan pada tanah karena serbuk kayu bekas gergaji ini masih mengandung nisbah CN yang cukup tinggi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulisan PKMGT ini mengurangi limbah serbuk kayu gergaji, memberikan nilai tambah serbuk kayu gergaji sehingga menjadi lebih bermanfaat. Manfaat dari penulisan PKMGT ini yang pertama menambah pengetahuan para kelompok tani dalam pengelola limbah petani. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan serbuk kayu menjadi produk yang lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong usaha dalam pengolahan serbuk kayu yang bernilai jual untuk kebutuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya bab 2, kondisi terkini pencetus gagasan. Serbuk gergaji kayu adalah suatu bahan baku yang diolah dan diiris dengan menggunakan alat gergaji menjadi ampas-ampas kecil. Serbuk gergaji kayu yang selama ini menjadi limbah bagi perusahaan dapat dijadikan menjadi sebuah peluang usaha dan peluang bisnis. Pada pengolahan kayu di industri perkayuan, terutama industri kayu lapis dan kayu gergaji, selain produk kayu lapis dan kayu gergajian, diperoleh pula limbah kayu berupa potongan kayu bulat. Namun, sayangnya limbah dalam bentuk serbuk gergaji dalam dimanfaatkan secara optimal. Serbuk gergaji mengandung komponen-komponen kimia seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan zat ekstraktif. Kandungan kimia terdapat dalam serbuk gergaji kayu antara lain selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dezaja 2006, perlakuan limbah antara kotoran sapi perah dan serbuk gergaji kayu albizia berpengaruh terhadap kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium kompos. Idenya adalah mengubah serbuk gergaji yang tidak digunakan biasanya dibuang-buang saja di lingkungan masyarakat, mengubah serbuk kayu tersebut menjadi pupuk yang dapat digunakan, menghemat dan membuat peluang masyarakat untuk menaikkan ekonomi dengan cara menjual serbuk gergaji tersebut dengan dijadikan pupuk. Solusi yang pernah dilakukan dan solusi yang pernah diterapkan. Solusi yang pernah diterapkan merupakan beberapa solusi yang pernah ditawarkan oleh para masyarakat. Berharap serbuk kayu atau gergaji ini bisa dilakukan pembuatan kompos atau pupuk agar menaikkan kualitas ekonomi dan memanfaatkan serbuk kayu tersebut untuk hal yang berguna. Solusi yang pernah diterapkan, populasi serbuk kayu gergaji tergolong banyak dan mudah ditemukan di berbagai daerah, sehingga serbuk kayu gergaji tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk memupuk tanaman.
Langkah-langkah strategi yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan beberapa metode, diantaranya metode pengumpulan data dan literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan analisis pengamatan fenomena di lingkungan sekitar sehingga memiliki ide ini. Dan semakin banyaknya kebutuhan akan penggunaan pupuk dan barang yang tidak sebanding akan kebutuhan yang ada. Studi pustaka digunakan sebagai landasan teori dan pijakan penulisan dalam menganalisis masalah yang dikaji. Studi pustaka didapatkan dari teori dan pendapatan para ahli dari data-data di internet. Langkah-langkah selanjutnya dalam penulisan PKM-GT ini adalah dengan mengelola data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan metode deskriptif analitik, yakni menjabarkan dan menganalisis data-data yang ada. Metode yang digunakan dalam PKM-GT yaitu menganalisis permasalahan yang ada. Cara membuat pupuk kompos dengan bahan baku sampah serbuk kayu gergaji ini membutuhkan beberapa peralatan seperti cangkul, skop, garpu, sabit, ember, termometer, dan karung goni dan plastik. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Alat-alatnya bisa digunakan yaitu cangkul, skop, garpu, sabit, ember, termometer, karung goni, dan plastik. Bahan-bahan pembuatan kompos yaitu serbuk gergaji, dedak, limbah pertanian atau sekam padi, kotoran ternak, gula melase, EM4, air secukupnya. Cara pembuatannya sendiri, langkah-langkah awalnya itu seperti serbuk gergaji, limbah pertanian, dan kotoran ternak dicampur hingga merata. Tambahkan dedak pada campuran tersebut secara merata pula. Siram dengan larutan EM4 dan gula molase dicampur dengan air bersih sambil terus diaduk-aduk. Pemberian larutan EM4 dan gula molase hingga mencapai kelembapan 50%. Selanjutnya aduk dihamparkan atau ditumpuk di bawah bangunan yang beratap dan tutup dengan karung goni. Keenam, ukur suhu awal dan amati perkembangan suhu setiap 24 jam sekali. Bila suhu kompos mencapai 50 derajat, maka bahan kompos diaduk-aduk kembali. Ketujuh, kompos akan jadi setelah diinkubasi selama 7-10 hari hingga kering. Selanjutnya, kompos disaring dan dikemas. Kompos siap untuk dipasarkan. Berdasarkan paparan dari PKM-GT ini, dapat disimpulkan bahwa proses pengolahan serbuk kayu sebagai pupuk kompos merupakan salah satu langkah yang tepat dalam mengelola limbah rumah tangga. Pembuatan campuran media tumbuh dari limbah ini di samping menambah keterampilan para anggota kelompok tani dan masyarakat dalam mengelola limbah juga dapat dijadikan salah satu usaha untuk menambah pendapatan yang menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.